Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat bergabung kepada peserta didik baru Madrasah Sanawiyah Negeri Singkawang. Kali ini kita akan memasuki materi tentang pengenalan OSIS, motivasi belajar dan ibadah. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Muhammad Munandar, Sarjana Pendidikan. Bapak di Madrasah Sanawiyah Negeri Singkawang sebagai pembina OSIS, sekaligus mengajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, definisi OSIS. Pengertian secara sistematis, OSIS merupakan singkatan dari organisasi siswa intrasekolah. Organisasi artinya kelompok kerja sama antar siswa untuk mencapai tujuan bersama. Siswa yaitu peserta didik pada satuan pendidikan. Intra berarti berada di dalam dan di antara siswa, sedangkan sekolah yaitu adalah satuan pendidikan tempat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar atau KBM. Definisi OSIS. Pengertian secara organisasi. OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Pengertian secara fungsional. OSIS merupakan salah satu dari 4 jalur pembinaan kesiswaan, di samping latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan wiyata mandala. Pengertian secara sistemik, OSIS adalah sebuah sarana kehidupan berkelompok siswa yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-cirinya yaitu, yang pertama, A. Berorientasi pada tujuan. B. Memiliki susunan kehidupan kelompok. C. Memiliki sejumlah peranan. D. Saling berkoordinasi. Dan E. Berkelanjutan dalam waktu tertentu atau regenerasi. Yang kedua, fungsi OSIS. Yang pertama, wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi siswa serta menetapkan garis-garis program. Fungsi yang kedua, pelaksana kegiatan kesiswaan. Fungsi yang ketiga, sebagai sarana komunikasi antar siswa. Yang keempat, wadah pengembangan potensi diri siswa sebagai calon seorang ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan. Yang kelima, pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen, dan kepemimpinan siswa. Yang keenam, pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kecakapan hidup, life skill. Yang ketujuh, pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kader-kader bangsa. Selanjutnya, faktor pendukung OSIS. Yang pertama, sumber daya. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, koordinasi kegiatan sejalan dengan tujuan. Yang keempat, adanya pembaharuan. Yang kelima, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan luar. Dan yang keenam, terpenuhinya fungsi dan peran seluruh komponen. Yang selanjutnya, manfaat OSIS. Adapun manfaat OSIS, yang pertama, meningkatkan nilai-nilai ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Manfaat OSIS yang selanjutnya, meningkatkan kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air. Yang ketiga, meningkatkan kepribadian dan budi pekerti luhur. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berorganisasi, pendidikan politik, dan kepemimpinan. Kelima, meningkatkan keterampilan, kemandirian, dan percaya diri. 6. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. 7. Menghargai dan mewujudkan nilai-nilai seni, meningkatkan dan mengembangkan kreasi seni. Adapun tugas pengurus OSIS, yang pertama menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga OSIS, atau biasa kita kenal ADART. Kedua, selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, dan martabat sekolah. Ketiga, kepemimpinan pengurus OSIS itu bersifat kolektif. 4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pembina OSIS dan tembusannya kepada perwakilan kelas pada akhir masa jabatannya. Dan yang kelima, selalu berkonsultasi dengan pembina. Manajemen organisasi. Adapun susunan pengurus organisasi siswa intrasekolah, Madrasah Sanawiyah Negeri Singkawang pada periode tahun 2021 sampai dengan 2022 sebagai penanggung jawab, yaitu Kepala Madrasah Bapak Ajat Sudrajat SAG. Sebagai pengarah, Ibu Ria Novaliana SSI sebagai wakil kesiswaan, dan pembina Bapak Muhammad Munandar SPD.
Adapun Ketua OSIS Madrasah Sanawiyah Negeri Singkawang periode tahun 2021-2022 yaitu Dini Widya Pratiwi, Wakil Ketuanya Nafisah Rohmah, Sekretaris ada Agita Jasela, Bendahara Arnia Rizki. Untuk seksi yang membantu kegiatan-kegiatan OSIS, yang pertama ada seksi ibadah dan dakwah dengan koordinatornya Farhan Fauzan Fajri, dengan anggota Vito Abdar Ramadan, Nabila Rahma, Desti Susmira, dan Afifah. Untuk seksi upacara, koordinatornya yaitu Mayadi, dengan anggotanya Reva Yudhistia, Nafijar Rahman, dan Rifani Fatriana. Untuk seksi kesenian, dengan koordinatornya Hana Nur Azizah, dengan anggota Yola Akwanita, Karisa Salsabia Azahra, dan Fasti Aura Karisa. UKS, koordinatornya yaitu Azahra Rikita Cahyanti, dengan anggotanya Fadil Iktiansa, Talita Khosi Amalia, Auradian, dan Jihan Famida. Untuk seksi kebersihan, koordinatornya Putri, anggotanya Reza, Muhammad Azril, Reva Setia Ayu, dan Nur Ashifa Naswa. Untuk seksi olahraga, koordinatornya yaitu Zulfiandra Al-Farizi, dengan anggotanya Tiara Dwi Nurmeilasari, Arga Abdillah, Sabrina Rahmawati, dan Siti Nurul Hikmah. Selanjutnya, untuk seksi humas dan publikasi, koordinatornya Fajira Savitri, dengan anggotanya Nurroyan Maulana, Rahma Aulia, dan Desti Kurnia. Untuk seksi keamanan, dengan koordinatornya Aditya Surya Pranata, Fathur Rahman Abrori, Najwa Hanifah, dan Dewi Nurmalasari. Selanjutnya, motivasi belajar dan ibadah. Apa itu motivasi? Motivasi adalah sebuah dorongan atau hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Kita bahas yang pertama yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar yaitu artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Motivasi belajar dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada namanya motivasi belajar intrinsik. Yang kedua, motivasi belajar ekstrinsik. Motivasi belajar intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri siswa sendiri untuk belajar. Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya yaitu untuk berprestasi, masuk sekolah favorit, masuk perguruan tinggi favorit, membanggakan orang tua, dan sebagainya. Sedangkan motivasi belajar ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan. Contoh motivasi ekstrinsik adalah iming-iming hadiah dari orang tua jika berprestasi, mengikuti saran atau nasihat dari guru, dan sebagainya. Selanjutnya, motivasi ibadah. Motivasi ibadah adalah dorongan untuk melakukan suatu ibadah. Jadi motivasi ibadah merupakan suatu dorongan untuk melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja tips untuk meningkatkan motivasi ibadah? Jadi tips untuk meningkatkan motivasi ibadah, yang pertama, kita harus bulatkan niat terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh. Artinya niat untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, berdoa kepada Allah untuk meminta kemudahan dalam melaksanakan ibadah. Yang ketiga, memperbanyak membaca guna menambah ilmu serta wawasan agama. Yang keempat, berusaha menjalankan ibadah dengan maksimal dan istiqomah, artinya terus-menerus. Dan yang kelima, menjaga diri dari perbuatan yang maksiat. Itulah tips-tips bagaimana cara kita untuk meningkatkan motivasi kita dalam beribadah. Selanjutnya di sini bisa kalian lihat ada lirik lagu yaitu yang berjudul Himne Madrasah. Ya. Jadi bisa kalian lihat, bisa kalian catat, atau bisa kalian lihat di YouTube. Ya. Kalian dengarkan ya lagunya, ya, dan dihafalkan lagunya. Ya, ini lagu Himne Madrasah, dan yang selanjutnya ya, ada lagu tentang Mars Madrasah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetap menjaga kesehatan. Sampai ketemu di Madrasah Sanawiyah Negeri Singkawang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.